pembelajaran hari ini ya. Jadi Bapak izin untuk record. Nah, itu ya anak-anak. Jadi materi ini itu adalah materi abstrak sebenarnya ya. Jadi penuh dengan hitungan gitu ya. Sebelum nanti ke maksimum dan minimum itu udah ada soal cerita. Nah, cuman materi khususnya di trigonometri ini, turunan limit trigonometri ini biasanya digunakan itu dalam perhitungan-perhitungan seperti astronomi, kemudian penerbangan. Kalau misalkan kalian jadi pilot, ini akan berhubungan dengan ini ya. Karena kan kita tahu ya, kalau misalkan di penerbangan, pesawat terbang ya khususnya gitu kan, tidak seperti jalan raya yang mana ada jalan khusus. Belok kanan ya belok kanan, belok kiri ya belok kiri. Dan kalian juga pasti bisa memperkirakannya ya, untuk derajat mungkin kemiringan, terus kebelokannya segimana itu bisa diperkirakan. Tapi bayangkan kalau sebagai seorang pilot yang mana tidak ada jalan khusus, tidak ada informasi lampu merah, tidak ada informasi rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini jadi perhitungannya itu walaupun memang sudah menggunakan digital gitu ya, sudah canggih kan untuk yang sekarang, cuman memang harus paham dalam perhitungannya. Nah, biasanya dipergunakan dalam itu penerbangan, kemudian kalau di laut itu bisa jadi dalam pelayaran gitu ya, kemudian juga penyelaman dan sebagainya yang memang membutuhkan untuk keakuratan beloknya berapa derajat gitu kan, muternya berapa derajat gitu kan. Kan kalian bisa membayangkan ya, kalau lagi di pesawat terbang misalkan kalian dari Bandung nih mau ke Bali lah katakan, kan kalau misalnya nggak ada jalan khusus maka kan kita nggak tahu ya kita itu dalam trek lurus ke arah utara terus atau ke arah barat terus gitu kan. Ketika memang harus kita beloknya segimana itu kan satu perhitungannya ya. Nah itu biasanya kaitannya dengan trigonometri anak-anak ya. Nah udahlah pokoknya yang penting ini memang ada di kehidupan sehari-harinya. Nah cuman ya kita lebih mempelajari ke cara perhitungannya. Mana tahu di antara kalian nanti akan ada yang menjadi pilot mungkin ya, atau jadi apa tuh yang ngendarain apa namanya, eh, kapal atau perahu teh apa namanya, nelayan ya, nahkoda, nahkoda ya. Nah ya, atau mau atau jadi nahkoda gitu ya. Nah itu ya, nanti akan butuh perhitungan-perhitungan ini gitu ya. Oke anak-anak, kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak izin share, mungkin akan Bapak tampilkan PPT-nya. Nah, disiapkan catatannya ya. Mana tahu kalian butuh catatan-catatan khusus gitu ya untuk nantinya. Oh, Bapak kasih apa namanya bocoran. Setelah materi ini ada tugas nantinya ya. Ya, jadi untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian ya. Oke, anak-anak, Bapak langsung mulai aja. Nih, Bapak akan share ya materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Ini terkait limit ya, limit fungsi. Nah, jadi boleh mungkin kalau mau dicatat, ini materinya itu terkait limit fungsi ya, anak-anak. Limit fungsi apa? Nah, fungsinya bukan fungsi yang aljabar kemarin, tapi fungsinya itu fungsi trigonometri yang akan kita pelajari. Sama atau beda, Pak? Ada samanya, ada bedanya, anak-anak. Kesamaannya itu adalah dari konsep menentukan limitnya. Tapi kalau perbedaannya ya ada beberapa perhitungan yang memang menggunakan yang limit. Ya, oke, kita langsung saja. Nah ini jadi Bapak kasih terlebih dahulu apa namanya untuk gambaran pertamanya. Ini terkait limit fungsi trigonometri. Jadi ada aturan khusus atau mungkin modal ya. Kalau dalam usaha kan harus ada modal dulu. Berarti dalam mempelajari limit fungsi trigonometri harus ada modal dulu yang harus kalian tahu, yang harus kalian punya gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada dua di sana. Segini kedengaran jelas gak suaranya? Atau Bapak perlu mendekatkan mikrofonnya? Jelas segini? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, nanti kalau nggak jelas tinggal ini aja ya, interupsi aja. Oke, ada dua sebenarnya anak-anak yang menjadi modal kalian ya. Nah, bisa kalian lihat ini yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah limit X menuju 0. Untuk sin X per X itu sama dengan 1. Gitu ya, itu udah pasti. Jadi kalau misalnya ditanyakan limit X menuju 0 dari fungsi sin X per X, ya langsung hasilnya itu sama dengan 1. Ya, begitupun yang nomor 2-nya. Nah, limit X menuju 0 dari fungsi tangen X per X itu sama dengan 1. Ini belum kalian pelajari kan di kelas 11, khawatirnya sudah disampaikan belum?
Belum, Pak. Belum ya? Oke, sip. Kalau Belum. belum, sip. Nah, kita sama-sama ya. Ada dua di sini ya yang menjadi modal kalian. Kemudian nanti di perhitungan soal biasanya ada juga yang kebalik nih. Makanya Bapak tanya di sana, bagaimana dengan yang bawah? Kalau misalkan yang atas limit X menuju 0, sin X per X itu sama dengan 1, bagaimana dengan limit X menuju 0 dari fungsi X per sin X? Menurut kalian berapa hasilnya? Bisa ditentukan nggak? Coba menurut kalian? Satu. Satu ya. Nah, dari mana tahu satu? Coba Andi. Tahu Pak, Tahu rumusnya. ya. Nebak-nebak aja ya. Kayaknya satu tuh kan. Iya, memang benar hasilnya satu anak-anak. Baik yang X per sin X atau X per tangan X itu sama-sama hasilnya satu. Sama hasilnya satu. Jadi kalau kalian menemukan bentuk seperti yang di bawah juga, nah itu berarti jawabannya adalah sama satu gitu ya. Nah dari mana sih satu itu? Nah Bapak akan jelaskan ya. Mungkin kalian bisa merubahnya terlebih dahulu ya dari yang pertama mungkin. Nih ini buktinya ya. Karena kalau misalkan trigonometri persamaan seperti ini memang membutuhkan bukti ya katanya anak-anak. X menuju 0. Nah ini Bapak nomor satu dulu ya. Oh nomor 3 deh biar beda. Nah ini nomor 3 ya. Dari X per sin X. Nah kita bisa ubah X per sin X itu sama saja dengan bentuk 1 dibagi sin X per X. Sepakat nggak? 1 per sin X per X. Coba kan 1 kan kalau cara SD nih 1 dibagi sin X per X kan itu sama aja dengan 1 dikali dibalikin kan yang keduanya ya. Ya kan? X per sin X. Tuh, jadi sama dengan X per sin X. Nyambung sampai sini? Nyambung ya? Nah, jadi udah. Sebenarnya kalian nggak harus membuktikan ya. Ini mah ya supaya kalian tahu nggak cuma-cuma gitu ya. Modal kita ya cuma 2. Nah, yang nomor 3 didapat dari sini. Berarti ya sama saja. Udah sama dengan kan? Tadi kan yang sin X per X kan 1. Ya udah kita ubah. 1 dibagi. Nah, segini itu kan 1. Mana nih Bapak? Nah, ini kan 1 ya, berdasarkan modal kan. Tuh, jadi 1 bagi 1. 1 bagi 1 berapa hasilnya? 1 kan ya. Nah, jadi hasilnya 1. Sip benar ya kata Andi. Berarti yang nomor 3 itu, yang nomor 4 pun sama anak-anak cara membuktikannya. Nomor 4 ya udah kita ubah kan limit X menuju 0 itu bisa diubah 1 per balikin tangan X per X sehingga ya udah berdasarkan modal yang nomor 2 jadi ini 1 per tangan X per X nya 1 bagi 1 1 gitu ya. Nyambung ya. Jadi modal kita sebenarnya ada 4 di sini modal kita ya. Bertambah lagi. Jadi kalau ada limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1 tangan X per X sama dengan 1 begitupun kebalikannya. Oke nyambung ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ilham udah mulai gini mengerut. Gimana Ham? Bisa ya ngikutin ya? Bisa, Pak. Oke, harus bisa. Oke, kemudian lanjutkan ya. Set. Nah, ini contoh 1. Gini anak-anak ya. Jadi jangan langsung kalian pakai modal yang tadi. Kenapa? Karena berdasarkan konsep limit, kalian kan pernah belajar ya. Kalau limit itu masukin dulu angkanya. Ya kan, angka yang X menuju berapanya. Nanti kalau misalkan hasilnya 0 per 0, baru kalian sederhanakan atau kalian ubah bentuknya gitu. Ini pun sama, jadi jangan langsung tiba-tiba seperti yang tadi gitu. Jadi dicoba dulu X-nya ganti dengan berapa. Lihat yang nomor 1 ya. Contoh 1, tentukan nilai limit X menuju 0 dari sinus 2X per X. Nah ini kalian coba aja dulu, jadi jangan dulu pakai yang tadi ya. Jadi ada pengecekan terlebih dahulu anak-anak. Di sini jadi ada C. Ya, C. Oke, berarti di sini ganti X-nya dengan menuju berapa di sana? Angkanya. Menuju 0 kan? Nah, berarti X-nya ganti dengan 0 dulu. Sin 2 kali 0 per 0. Nah, berarti 2 kali 0 kan 0 ya. Jadi sin 0 per 0. Nah, coba sin 0 itu kalau di tabel berapa hasilnya?
di tabel trigonometri? Nol. 0 kan? Nah, berarti sin 0 itu 0. Nah, bawahnya 0. Nah, kalau 0 per 0, nah ini tidak boleh dalam limit. Bukan jawaban kalau 0 per 0, itu tidak terdefinisi. Sehingga jawabannya adalah pakai yang modal tadi. Nah, gimana? Nah, tadi kan modalnya sin X per X ya. Nah, kok tiba-tiba ini ada sin 2X per X? Gimana supaya bisa berubah seperti modal yang tadi? Nah, kita coba ya. Nih, seperti ini anak-anak. Jadi di sini jawabannya kedua, limit gitu ya, X menuju, kelihatan nggak atau terlalu kecil Bapak nulisnya? Segini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Oke. Pak. Limit X menuju 0, nah dari soalnya itu kan sin 2X, Bapak tulis lagi aja, sin 2X per X. Nah kita lihat sinnya itu kan sin 2X ya. Kita kan punya modal tadi, modalnya itu limit gitu kan, X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan 1 gitu ya. Nah sebelum ke sana ya, ini juga akan sama dengan 1 itu ketika memang kalau yang atasnya sin 2X, bawah juga harus 2X anak-anak. Jadi harus sama antara yang di sudut sinus dengan yang ininya. Nih, kalau ini 2X, ininya harus 2X juga. Jadi semisal kalau Bapak sederhanakan nih anak-anak, harus kalian ubah ke dalam bentuk ini. Kalau misalkan di sini sin segitiga gitu ya, kalau yang masih main PS atau main ini ya, ada ya sin segitiga dibagi harus dengan segitiga lagi. Kalau kalian menggunakan sin kotak, berarti harus dibagi dengan kotak lagi, gitu ya, supaya menghasilkan 1. Kalau sin apa aja sih di itu teh? Sin X gitu ya. Berarti harus dengan X, bukan X, apa satu bulan ya. Bulan itu apa? Nah, kalau sin lingkaran berarti harus dibagi dengan lingkaran. Otomatis berarti kalau Bapak punya sin 10X, 10X berarti harus dibaginya dengan berapa? 10X. Nah, gitu 10X. Nah, begitupun ini kita kembali lagi ke soal ya. Sin 2X, berarti kalau sin 2X harus dibagi dengan 2X kan? Nah, sedangkan di sana ada X, cuma X doang, gitu kan? Nah, gini caranya. Sama dengan limitnya ditulis lagi, limit X menuju selalu ya, tetap ditulis. Ini berarti jadi sin 2X. Nah, kita butuh di sini apa namanya? 2X kan? Nah, kalau kalian butuh 2X, berarti di sini 2 kan? Nah, di sini harus ada kali 2. Kalau yang penyebut kalian butuh 2, pembilang juga harus 2. Jadi seolah-olah ini tuh dikali 2 per 2. Kan kalau 2 per 2 itu 1 hasilnya ya. Nah, berarti seperti ini. Kalau kalian butuh 2X di sana, butuh 2 doang kan tambahannya ya. Berarti 2 itu kan di bawah di penyebutnya. Nah, di pembilangnya juga harus 2. Ngerti gak maksud Bapak? Bapak, Iya? urgent, ntar dulu ya Pak, aku lift dulu, ntar aku balik lagi. Mangga, silakan Faiza. Oke, silakan Faiza. Nah, Coba jadi Pak, ulangi sebelum lagi ke jelasin sini yang nih. tadi, Pak. Nih kan ini ya, sin 2X per X kan. Kita kan butuh pembaginya itu harus 2X. Kita butuh angka 2 kan di bawah ya. Berarti ya udah, ini harus dikali 2 per 2. Kan dikali 1 sebenarnya mah. Jadi kita buat 2 per 2. Nah, kita distribusikan nih. Distribusikan sama dengan limit X menuju 0. Nah, baru kita ubah bentuknya. Sin 2X, berarti si 2-nya pindah kan. X kali 2 kan 2X ya. 2X, nah ini di atas 2 gitu. Ya kan? Nah, baru kan ini sebenarnya sama dengan limit X menuju 0 dari sin 2X per 2X gitu kan. Nah, dikali limit X menuju 0 dari 2. Nah, udah. Tadi berdasarkan modal sin limit X menuju 0 dari sin 2X per 2X hasilnya berapa? 1 kan? Nah, jadi 1 dikali limit X menuju 0 dari 2. Nah, 2-nya nggak ada variabel. Ya udah, kali 2 aja. Jadi tinggal 1 kali 2 berapa hasilnya? 2. 2. Jadi jawabannya adalah 2. Gitu anak-anak. Coba, dapat dipahami nggak? Nyantai aja satu-satu aja ya. Bisa dipahami? Ajahra bisa ya? Oke.
Atau kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Bapak. Tanya, Pak. Ya, Siba ya. Kenapa Siba? Siba mau nanya? Atau siapa Bapak tadi? maaf diulangi dari yang tadi kan sin 2x dikali 2. Buat juga dikali 2. Nah, terus habis itu gimana? Dari sini berarti ya. Dari sini Siba ya. Nah, kan kita mau pembaginya itu 2x kan ya. Berarti kita butuh 2x dikali 2 kan di sana ya. Kalau x dikali 2 berarti pembilangnya juga 2. Jadi kita ambil 1 sudah di sini. 2/2 harus 2/2. Kalau kita butuh 3 berarti harus dikalinya 3/3. Karena supaya tidak merubah nilainya. Tidak merubah karena kan 2/2 1. 1 dikali sin 2x per x ya tetap segitu kan. Nah, jadi ini namanya manipulasi. Nah, setelah kita butuh 2 berarti ya udah kalikan 2/2 baru dikalikan nih. Jadi sin 2x dikali 2 tuh kan di atas lihat. Terus yang bawahnya x dikali 2. X dikali 2 kan 2x. Nah, sehingga dapatlah seperti ini. Sampai sini sih, Mbak, nyambung. Mana sih, Mbak? Ada sih, Mbak. Iya, Pak. Iya kan? Nah, baru dari sini kalian ini kan ada sifat limit kan, kalau ada perkalian kayak gini ya dipisah lagi. Jadi ada limit x menuju 0 dari sin 2x per 2x dikali limit x menuju 0 dari 2. Nah, baru gunakan modal yang tadi. Sin 2x per 2x itu kan 1 hasilnya. Kemudian limit x menuju 0 dari 2 itu ya tetap 2. Baru 1 kali 2 sama dengan 2. Gitu sih, Mbak. Kenapa 2-nya bisa terpisah gitu loh? Jadi limit x menuju 0 dari 2. Kenapa bisa? Oh, kan ada ini. Sebenarnya bisa langsung ya dari langkah ini nih, dari langkah ini sebenarnya bisa langsung ke sini. Ya kan, jadi tinggal ganti sin 2x per 2x-nya kan 1 tinggal dikali 2. Cuman Bapak mau mengingatkan kembali ada sifat limit. Ada sifat limit kalau misalkan limit x menuju c misalkan dari A dikali B ini bisa kita pisah supaya ketahuan gitu yang diubah menggunakan modalnya yang mana. Ini tuh limit x menuju C dari A dikali limit x menuju C dari B. Ini Bapak mengingatkan lagi sifat yang dulu. Tapi semisal kalian mau langsung mengerjakannya juga it's okay. Gitu ya, Siva? Masih kurang? Pak, makasih. Oke, sama-sama ya. Pertanyaan yang bagus. Nah, intinya mah gitu ya. Ada lagi mungkin yang kesulitan dalam mengerjakan ini? Pak, saya Ya. belum ngerti yang modal, Pak. Tadi ada kucing masuk, jadi saya ngeliatin kucing. Astagfirullahaladzim. Oke, Ya, modal yang kan? modalnya aja, Pak. Tapi ke bawah-bawahnya mah saya ngerti. Maksudnya Nih, satunya dari mana gitu. nih lihat, ini kan ada di sana, Bapak ke slide yang sebelumnya ada kelihatan Askar. Ada, Pak, ada. Ada ya. Nah, modalnya itu yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi kalau kalian menemukan limit x menuju 0 dari sin x per x, itu sama dengan 1. Atau yang nomor 2, kalau kalian menemukan limit x menuju 0 dari tan x per x, itu juga sama dengan 1. Disusul dengan yang modal 3, modal 4, kalau menemukan kebalikannya seperti itu, ganti langsung dengan 1 nilainya. Gitu, Oke, Aska. Jadi ketika dimasukkan ke dalam soal yang ini kan ada nih, sin 2x per 2x. Tadi kan kata Bapak yang kata kalau sin segitiga harus dibagi dengan segitiga. Sin kotak harus dibagi dengan kotak. Berarti kalau sin 2x harus dibagi dengan 2x. Nah, kamu ketemu nih sin 2x per 2x. Berarti hasilnya sama dengan 1 gitu. Itu modal. Oke, Pak. Nyambung ya? Oke, Nyambung. sip. Pertanyaan yang bagus ya. Ini juga mungkin bisa mewakili pertanyaan yang lain ya. Oke, nah kita lanjutkan ke contoh nomor 2 ya. Contoh nomor 2. Nah, loh, kok jadi ujung-ujung seperti ini gitu kan? Nah, sama ya. Tentukan nilai dari limit x menuju 0. Ya, x menuju 0 dari 3x tambah sin 4x, tambah itu gitu ya. Nah, berarti kita butuh mengecek terlebih dahulu tadi ya. Cek dulu apakah 0 per 0 atau tidak. Selalu ya, selalu cek. Tapi ya kalau kalian udah yakin dan mau ngambil resiko ya boleh langsung kerjakan seperti yang tadi ya. Nih, cek dulu. Kalau Bapak saraninya itu untuk mengecek. Berarti x-nya ganti dengan 0, 3 dikali 0 ditambah sinus 4 dikali 0 dibagi 5 dikali 0 dikurangi tangen 2
2 dikali 0. Nah, kalian kalikan dulu 3 kali 0, 0 ditambah sin 4 kali 0. Jadi sin 0 per 5 kali 0, 0 dikurangi tangan 0 berapa? 0 ya? Masih 0 kan? 0 ya. Nah, berarti di sini tangan 0 ya. Berarti sinus 0 itu 0, tangan 0 itu 0. Oh, 0 per 0. Berarti kita butuh pakai yang tadi lagi. Ubah pakai modal. Kebetulan di sini lihat anak-anak, ada sin 4x, ada tangan 2x. Berarti kalau yang di sin 4x kita butuh 4x kan? Kalau di yang tangan 2x kita butuh 2x. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita pisah. Di sini seperti ini nih cara memisahkannya ya. Oke. Jawab limit x menuju 0 gitu ya. Dari 3x ditambah sin 4x. Ini kan di sin 4x kalian butuh per 4x kan? Iya gak? Kayak yang tadi. Iya gak anak-anak? Iya gak? Iya, Pak. Iya kan? Nah, kita butuh per 4x ya. Berarti di sini, nah kalau kalian butuh yang per 4x, berarti nanti dikalikan yang ini. Nah, dikalikan nih supaya pembedakan ya. Berarti dikalikan 4x per 4x. Ini yang pertama. Ya, kemudian per yang kedua kan. Nah, di sini kan 5x dikurangi tangan 2x. Nah, kalau dari tangan 2x berarti kita butuh apa di sini? 2x. 2x. Nah, berarti dikali 2x per 2x juga gitu ya. Nah, baru kita kalikan dari sini ya. Oke, paham sampai sini dulu nih. Ini harus pelan-pelan sih sebenarnya. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Nah, supaya mengarahkan kita ke modal nanti ya. Oke, kemudian setelah ini sama dengan, nah, kita buat limit lagi. X-nya tetap menuju 0 ya. Oke, ini kan 4x per 4x itu kan dikalikan dengan yang itu ya, yang dalam kurung 3x tambah sin 4x. Jadi didistribusikan cara mengalikannya. Seperti kan ini nanti kali ini kali ini gitu ya. Sama seperti itu. Jadi kita punya di sini mana 4x gitu ya per 4x dikali 3x. Oke, kemudian ditambah 4x per 4x ya kan? Dikali berapa sin 4x ya? Dikali sin 4x. Sampai sini nyambung? Nyambung sampai sini? Iya, Pak. Lumayan, Pak. Nah, ya, lumayan. Nah, yang bawah juga sama. Berarti 2x per 2x kalian kalikan dengan yang 5x dikurangi 2x per 2x kalian kalikan dengan tangan 2x. Nah, baru setelah ini kita pisahkan. Limit x menuju 0 supaya kelihatan gitu ya. Nah, ini bisa di ini kan, coret-coret nih. Coret-coret sederhanakan, maksud Pak. Nih, ya kan? Dibagi, ini bisa membagi juga kan ya? Kalau yang ini mah ya. Jadi bisa tinggal 3x untuk yang itu. Ini berarti 3x. Nah, ditambah gitu ya. Nah, ini jangan dicoret. Jadi 4x-nya tetap di sini. Nah, ini sin 4x per 4x. Nah, supaya kelihatan nanti bentuk yang jadi satunya yang mana gitu ya. Dibagi, nah si 2x per 2x kan bisa ya saling mencoret lagi. Ini mah sebenarnya nggak usah ditulis, tapi ya konsepnya nggak apa-apa ya. Berarti ini 5x gitu ya. 5x dikurangi, nah 2x, kemudian tangan 2x per x gitu. Ya, nah dari sini berarti ini sama-sama punya x semuanya kan? Iya nggak? Sama-sama punya x ya semuanya. Nah kita bisa sederhanain lagi. Kenapa harus sederhanain? Soalnya kalau nggak disederhanain, ketika kita masukin x-nya sama dengan 0 ya tetap 0 per 0. Jadi ini punya x dicoret, ini punya x dicoret, ini punya x dicoret, ini juga punya x. Tuh dicoret ya. Sehingga bentuk akhirnya itu menjadi nih set sama dengan limit x menuju 0
dari 3 ditambah 4 kali sin 4x per 4x dibagi 5 dikurangi 2 kali tangen 2x per x. Per 2x ya. Sorry, ini harusnya. Nah, gitu ya. Baru kalian menggunakan modal, ya kan? Modal kan berarti tinggal ubah sin 4x per 4x itu diubah nilainya jadi berapa? Sin x per x. Sin 4x jadi 1 kan? Nah, kemudian yang bawahnya tangen 2x per 2x juga jadi 1. Jadi 1 yang tadi ya, yang tangen segitiga per segitiga ya. Jadi limitnya hilangkan, kita tinggal tulis 3 ditambah 4 kali 1, ya kan? Kemudian 5 dikurang 2 kali 1. Jadi sama dengan sabaraha? 3 tambah 4 berapa? 7/3. 7 per, mantap. Jadi jawabannya adalah 7 per 3. Ya, nyambung? Nyambung ya? Mau tahu cara cepatnya enggak? Mau, Pak. Mau ya? Nah, Boleh, Pak. karena memang kan kalian juga harus bisa bekerja dengan cepat ya. Ini, tapi Bapak juga ya perlu menyampaikan cara langkah seperti ini ya. Tapi terlepas nanti kalian boleh juga menggunakan cara cepat ya. Oke, ini. Gimana caranya? Lihat aja koefisien-koefisiennya. Kalau seperti ini mah, ya koefisien maksud Bapak itu adalah yang ini nih. Ada 3, ada 5, ada 4, ada 2. Jadi lihat sama operasi plus atau minnya. Jadi tinggal 3 ditambah 4 dibagi 5 dikurang 2. 3 tambah 4, 7 per 5 kurang 2, 3. Nah, it's so simple anak-anak. Kenapa kok Pak dibawa ribet sih gitu kan? Nah ini kita belajar analisis, kita belajar apa namanya tuh sistematis kalau dalam matematika. Walaupun memang pada akhirnya ada cara cepatnya anak-anak, ada jalan tolnya di sana. Ya, tapi kalian harus paham juga tadi yang Bapak sampaikan. Nyambung sampai sini? Itu teh bisa di semua bentuk yang kayak gitu juga, Pak? Enggak sih, tergantung. Makanya kenapa Bapak nggak berani dari awal, karena memang ya ada beberapa syarat yang memang nggak bisa pakai bentuk langsung gitu. Kalau Pak, kalau pakai cara cepat hasilnya 0/0 gimana Pak? Pak, cara cepat 0/0 Ya. nggak mungkin kalau dalam soal pakai cara cepat hasilnya tetap 0/0. Biasanya gitu ya, biasanya. Karena kan yang memberikan soal juga nggak mungkin menyulitkan kalian. Pasti ada jawabannya. Gitu ya, Ilham ya. Cuk, ada yang ditanyakan? Itu deh Pak. Berarti Pak, kalau misalkan tadi contoh yang pertama, berarti udah aja bisa langsung yang angka 2-nya yang di atas aja langsung, nggak usah pakai cara. Bapak mau nunggu ini nih. Bagus ya, Ucup berarti bisa ini ya, tahu maksud Bapak mau kemana. Ucup bisa menyimpulkan berarti Pak, contoh nomor pertama juga bisa pakai cara langsung. Ya memang bisa. Lihat aja koefisiennya. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya berapa yang di bawah? 1 kan? 1. Ya udah 2 bagi 1 berapa? 2. Jawabannya sama nggak? Sama gitu ya. Sama. Tapi maksudnya kalian cuman boleh menggunakan cara cepat ini di soal PG. Kalau misalkan soalnya soal esai seperti ya esai ya bukan PG. Nah, Bapak butuh penilaian proses di sana, keterampilan. Jadi memang kalau dalam esai diusahakan kalian pakai cara terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya memang kalian stuck nggak bisa caranya, boleh kalian langsung pakai cara cepat. Tapi memang agak berbeda nanti nilainya kalau dalam esai. Ya, tapi kalau dalam PG itu boleh, sangat boleh sekali, bahkan yang disarankan adalah cara-cara cepat. Gitu ya? Bisa dipahami? Bapak, aku mau nanya. Boleh, siapa? Gina. Nanya apa Gina? Yang contoh 1. Ya. Itu kalau misalkan yang dibutuhinnya 2-nya yang di atas, yang di sin, itu sama aja caranya, dikali 2 juga. Sama dikali 2. Gitu. Jadi atas bawah juga sama. Sama atas bawah harus sama. Ya, kalau yang dibutuhkannya 2 berarti ya udah 2/2 dikalinya. Kalau yang dibutuhnya 3 ya udah 3/3. Kalau dibutuhnya 2x seperti yang nomor 2 kan tadi butuhnya 2x. 4x ya. Ya berarti kalinya 4x per 4x.
Oke, bisa? Gina, nyambung? Bisa, Pak. Ya ya, oke, sip. Ada lagi pertanyaan lain? Ini yang terlibat aktif nanya Bapak catat juga di sini ya. Jadi ya untuk nilai nanti keaktifan. Jadi boleh silakan kalian kalau mau bertanya jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, langsung aja tanyakan. Ya, mana tahu nanti pertanyaan yang kalian tanyakan itu adalah mewakili teman kalian yang memang malu untuk bertanya. Gitu. Oke, siapa tadi ada yang Pak lagi? Pak mau lihat contoh yang pertama, Pak. Contoh yang pertama, Mangga. Kenapa? Dengan contoh yang pertama. Mau saya screenshot dulu, Pak. Bentar. Oh, sip. Silakan. Bapak itu nanti hasilnya bisa minus nggak, Pak? Pertanyaan yang bagus. Pak, hasilnya itu nanti bisa minus atau enggak? Nah, itu bisa kalau nggak salah. Karena kan kalau yang trigonometri kan ada minus juga hasilnya. Ya, sangat bisa hasilnya minus. Itu, Cuk. Bapak. Nih, Bapak mau ngetes ya. Tadi kepikiran yang pertanyaan dari Ucup. Kalau gini gimana menurut kalian hasilnya? Limit X menuju 0 dari sin min 2X per min 2X. Berapa hasilnya? 1 bukan, Pak? 1. Ya, 1. Hati-hati ya. Jangan terjebak. Abang kena itu ada min 1. Bukan 1. Karena di sini kotaknya min 2X. Ini juga min 2X. Jadi sama dengan 1. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Ilham, Pak. Ilham, boleh Ilham. Kenapa? Berarti cara cepatnya buat X menuju 0 aja, Pak? Iya, X menuju 0 aja. Iya, X menuju 0 aja. Soalnya kalau misalnya ada juga X menuju misalkan pi per 2 atau misalnya menuju 45 derajat, itu akan berbeda nanti hasilnya. Bagus, pertanyaannya bagus. Ya, hanya tapi kita lihat ya. Bapak juga masih ragu nih. Soalnya Bapak belum baca sifatnya. Kita lihat nanti ya. Tapi sementara sepertinya kita lihat aja nanti. Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi disimpan dulu ya pertanyaannya Ilham ya. Khawatirnya Bapak salah menyampaikan. Ilham ya. Karena di sini ada soal juga nanti yang beda. X-nya menuju berapa. Oke, kita lihat yang nomor 3. Oh, ini masih menuju 0. Limit X menuju 0 ya, cos X per X dikurangi pi per 2. Berapa hasilnya? Nah, tadi modalnya cuman sin sama tangan. Kok sekarang tiba-tiba ada cos X. Nah, gimana ceritanya? Nah, disinilah keterampilan kalian untuk mengubahnya supaya ada modal. Bisa kalian ubah dari kosinus itu menjadi sinus, atau bisa kalian ubah dari kosinus itu jadi tangen. Nah, ini harus ada manipulasi terlebih dahulu. Tapi sebelum ke sana kita cek dulu apakah 0 per 0 hasilnya. C berarti cos 0 ya. Cos 0 dibagi 0 dikurang pi per 2. Pi per 2-nya berarti 90 derajat ya. Cos 0 itu sama, nggak mungkin ya, karena nanti hasilnya dalam derajat. Berarti kalau ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. TTD gitu ya, tidak terdefinisi. Karena 0 dikurang pi per 2 kan tetap pi per 2, sedangkan di sana nilainya itu dalam bilangan biasa bukan derajat ya. Jadi kalau ini tidak terdefinisi, sehingga kita perlu mengubahnya atau mengerjakannya menggunakan modal yang tadi. Oke, nih ada yang masih ingat nggak di kelas 10 ya? Oh, kelas 10 ya, kalian mudah-mudahan masih ingat nih. Yang cos X itu bisa diubah menjadi sin X. Kira-kira jadi gimana? Masih ingat nggak? Enggak ya kayaknya ya. Nah, gini ya. Oke, nih jadi jawaban yang benar adalah limit X menuju 0. Nah, si cos X-nya itu kita ubah dulu aja ya. Ini akan menjadi sin X dikurang pi per 2 dibagi X dikurang pi per 2. Nah, biasanya soal itu sudah mengarahkan anak-anak. Kan yang di bawah itu kan dibaginya X dikurang pi per 2 ya. Berarti kalau mau ngambil sinnya bisa nggak pakai yang X dikurang pi per 2 gitu. Ya, nah ternyata kita lihat ini tuh berkaitan dengan
trigonometri sudut-sudut berelasi. Oh, waktu itu Asanama pas pertama kali pandemi, sehingga Bapak memberikan ke kaliannya itu adalah lewat video kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah waktu itu tuh. Karena kan kelas 10 kalian semester 2 itu mulai pandemi kan ya? Iya Pak. Semester 2 akhir ya. Nah iya, Bapak ingat sekali. Jadi mungkin kalian lupa ya, atau mungkin ya karena nggak ngerti ya, belum tahu ya cara mengubah. Nah ini, jadi nanti kalian lihat lagi ya, baca-baca lagi terkait apa tuh namanya, sudut-sudut berelasi. Jadi kalau ada sin X, nih ya, Bapak buatkan di sini ya untuk note-nya. Sin X dikurang pi per 2 itu akan menghasilkan sama dengan, oh bukan pi per 2, sorry kebalik ya, Bapak yang salah. Sin pi per 2, sorry ya, pi per 2 dikurangi X. Itu pi per 2 dikurangi X itu masih ada di kuadran 1, berarti ini sama aja dengan cos X. Pi per 2 itu berapa derajat anak-anak? 90 kan Pak? 90 derajat ya. Jadi gini, sin misalkan ya, yang sama teh apa? 30 aja misalkan. Jadi pi per 2 dikurangi 30 derajat gitu ya, sama dengan cos 30 derajat. Nah seperti ini bentuknya. Jadi kan kalau pi per 2 dikurangi 30 artinya 90 kurang 30 berapa anak-anak hasilnya? 60 ya. Nah coba lihat di tabel, bener nggak? Sin 60 derajat sama dengan cos 30 derajat. Sin 60 derajat itu kalau nggak salah setengah akar 3 ya, cos 30 derajat juga setengah akar 3. Bener nggak? Bener ya. Nah jadi dari sini sebenarnya ya persamaan yang itu tuh gitu ya. Nah itu jadi catatannya ini, kalau misalnya kalian menemukan, berarti ini bukan itu ya, ini kebalikannya dulu. Berarti di sini jadi pi per 2, karena kan cos X ya, pi per 2 dikurangi X. Nah yang bawah itu kebalikannya, X dikurangi pi per 2. Supaya jadi pi per 2 dikurangi X berarti harus dikalikan dengan bilangan negatif 1. Iya enggak? Supaya nanti kebalik nih, ini harus dikalikan dengan min 1 per min 1. Nah supaya nanti hasilnya sama dengan, sama ya, karena kan beda tuh, kotak yang di atas kan pi per 2 per X, yang di bawah malah kebalikannya, X dikurang pi per 2. Jadi di sini limit X menuju 0 gitu ya, dari sin, ini jadi min, berarti min sin ya, karena kan dikali min 1 ya, min sin berapa? Pi per 2 dikurangi X, atau supaya ini kita gini nih cara nulisnya, nggak apa-apa ini dulu aja, sin, nah sin pi per 2 dikurangi X dibagi, coba nih kalikan, min 1 kali X kan jadi min X ya, yang bawah langsung dikalikan nih, jadi min X kan, terus min pi per 2 dikali min 1 kan jadi plus pi per 2. Nah gitu ya, ini nanti yang atas masih kali min 1 gitu. Nah baru sama dengan di sini limit X menuju 0 ya, dari sin pi per 2 dikurangi X. Ini kan nulisnya bisa di kayak gini kan, pi per 2 min X. Nah ini udah sama berarti ya, tinggal dikali min 1, sehingga pakai modal. Jadi hasilnya berapa? Sin pi per 2 min X per pi per 2 min X, tadi hasilnya berapa? 1. Jadi 1 dikali min 1 hasilnya min 1. Jadi jawabannya adalah min 1 anak-anak. Gitu. Bisa pakai cara cepat nggak yang ini, coba kalian hitung? Enggak ya kayaknya ya, bisa nggak? Karena harus diubah dulu dengan sin ya, dalam bentuk sin. Berarti ya mau nggak mau kalian ubah dulu ke yang bentuk ini yang ada sinnya, yang udah seperti modal, baru kalian pakai cara cepat bisa ya gitu ya. Oke, dari soal ini ada yang mau ditanyakan? Pak, aku mau nanya, Pak. Ya, Nizar. boleh. Nizar, boleh. Gimana aja?
Kalau kos itu gak punya modal Pak, kayak sin, kayak tan gitu? Enggak. Modal kita cuma ada 2 tadi. 4 bahkan ya, yang hanya sin dan tangen. Jadi kalau misalkan kosinus, ya ubah nah pasti ada bisa diubah ya. Tarik, apakah dia bisa diubah menjadi cos atau dia bisa diubah jadi sin. Modalnya cuma 2, bentuknya sin dan cos. Gitu ya, Nizar ya. Siap Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, nanti Pak ambil lagi ya. Ada lagi pertanyaan untuk soal nomor 3? Nanti mah tugas mah gampang ya, tenang. Ini mah Bapak kan mau menjelaskan dulu tipe-tipe soal yang memang ini berbeda ya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4. Nah, ini ya. Tentukan nilai dari limit X menuju 0, ya kan? Dari fungsi 1 dikurang cos 4X per X sin X. Oke, ini dilewat dulu aja ya. Nanti kita akan bahas. Soalnya agak beda cara mengerjakannya. Kemudian yang ini juga agak berbeda mungkin di pertemuan selanjutnya. Nah, yang ini aja nih. Contoh nomor 6. Tentukan limit nilai dari limit X menuju 0 dari tangen 4X per sin 3X. Nah, ini udah gabungan nih. Tangen ada modalnya, sinus ada modalnya, cuman dia bentuknya beda. Nah, coba ada yang bisa nggak sebelum Bapak jelasin? Tapi perlu kita cek dulu ya sebelum ini. Kita cek dulu sama-sama. Cek. X-nya ganti dengan 0, jadi 4 kali 0, tangen 0. Tangen 0 dibagi sin, 3 kali 0, jadi sin 0. Tangen 0 berapa? 0, sin 0 berapa? 0 juga. Jadi 0 per 0. Sehingga harus menggunakan modal atau sifat yang tadi yang awal. Siapa yang bisa? Mau coba gak? Siapa yang mau coba? Jawabannya 3/4 bukan Pak? Jawabannya 3/4. Nah, kita simpan dulu aja ya. Bisa benar, bisa salah. Kenapa enggak 4/3 gitu ya? Sesuai dengan yang tadi kesimpulan yang di awal gitu ya. Kita lihat 3/4 atau 4/3. Kenapa bisa 3/4? Tadi siapa yang jawab 3/4? Halo? Siapa tadi yang jawab 3/4? Andi Pak. Andi, kenapa Andi bisa 3/4 nih? Cuma dikali 4X per 4X, terus dikali 3X per 3X. Oke. Terus nanti tan 4X kan, tan 4X dikali 4X per 4X. 4X-nya pindah ke tan 4X per 4X, jadinya kan 1. Nah, terus nanti yang sin 3X dikali sin 3X per 3X. Terus 3X per 3X nanti pindah ya. kan, jadinya 1. Terus nanti kan ada, jadi 1 per 4X dikali 3X per 1. Jadinya 3X per 4X, terus X-nya dicoret, jadi 3/4. Oke, jadi 3/4 ya. Oke. Kita lihat apakah benar. Ada jawaban yang sama dengan Andi? Anak-anak? Bagus ya Andi ya. Tapi belum tentu benar atau salah ya nanti hasilnya. Kita lihat Andi ya, cocokan juga ya. Oke anak-anak, kita bahas sama-sama. Limit X menuju 0 dari tangan 4X per sin 3X adalah, nah kita buat ke bentuk yang modal ya. Nah, ininya nggak muncul nih. Sepertinya baterainya udah habis. Limit. Balik ya Pak? Kebalik ya, ya kan kebalik kan? Berarti memang 4/3 kan hasilnya ya? Iya Pak. Iya gitu. Bener ya? Yang lain juga sama 4/3? Sama Pak. Oke, kita sama-sama pakai caranya dulu ya. Oke, limit X menuju 0. Kita kan butuh dari tangan 4X itu butuh 4X ya. Iya enggak?
Berarti dikalinya dengan 4x per 4x. 1 cenah dibagi yang bawah kan sin 3x. Berarti kita butuh apa per apa? 3x per 3x. 3x per 3x. Baru kan kita pisahin ya. Dari sini tuh kita pisahin. Limitnya tetap masih x menuju 0, gitu kan? Di sini berarti supaya kelihatan jelas banget ya, 4x per 4x dikalinya ini tetap 4x per yang ini kan sin 3x per 3x dikali 3x. Nah, gitu ya. Berarti kan kita bisa apa namanya? Tadi pakai modal tangan 4x per 4x itu kan 1 ya. 1 dikali 4x dibagi gitu kan. Berapa? Oh, sebelum ke sini ada penyederhanaan dulu. Sorry. Soalnya salah konsep nantinya ya. Ini kan bisa dicoret-coret nih, X dengan X ya. Karena saling membagi kan. Setuju nggak? Setuju ya. Nah, berarti kita tinggal langsung pakai sifat yang tadi. Modal tangan 4x per 4x yang 1 dikali 4 per sin 3x per 3x-nya 1 dikali 3. Ya udah, jadi hasilnya 4 per 3. Gitu ya, Andi ya. Kebalik tadi ya. Ya, Pak. Oke, sip. Tapi benar sebenarnya. Kamu aja yang lihat salah kebaliknya. Dari perhitungan kamu sebenarnya benar. Benar nggak? Dari perhitungan Andi tadi sebenarnya benar nggak hasilnya harusnya 4 per 3? Iya, kebalik masukinnya. Nah, gitu ya. Sip, berarti benar ya. Hasilnya 4 per 3. Atau tadi kata Ucup ya, langsung lihat koefisiennya. Ada 4, ada 3. Karena ini udah ada tangen sama sinus, ya udah, ambil aja koefisiennya. Jadi 4 per 3. Gitu ya? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, mantap. Sip. Nomor 7. Sama aja nomor 7 juga. Soalnya ya. Sama, berarti berapa ini? 4 per 3 ya? Nah, berarti kalau gini Ya, gimana? Pak. Limit X menuju 0 dari apa ya? 5X sinus ya. Sinus 5X per tangen 10X. Berapa berarti kalau pakai cara cepat berapa hasilnya? 1/2. Setengah ya, benar. 5 per 10 tinggal disederhanain 1 per 2. Wih, mantap. Bisa ya anak-anak ya? Oke. Tapi harapannya pakai cara juga kalian harus bisa ya. Karena di tugas yang sekarang harus menggunakan cara. Gitu. Oke, kita lihat yang nomor 8. Langsung, Pak. Boleh kalau di PG mah boleh langsung, tapi kalau tugas sekarang gitu ya, nah harus pakai cara. Boleh langsung, tapi ada pengurangan nilai nanti, nilainya enggak sempurna. Ya, jadi cara langsung mah kalau untuk esai mah ya digunakan untuk mengecek aja jawaban akhirnya. Gitu ya. Oke, nomor 8. Coba siapa yang mau coba? Ini sama sebenarnya, cuman Bapak tambahin ada pecahan di sana supaya kalian 12 bukan, Kak? Berapa? 12 ya? Wah, Safa pakai cara cepet ya. Mantap, berarti tinggal 6 dibagi setengah ya, Safa ya? Itu bukan? Nah, 6 bagi setengah sama aja dengan 6 kali 2, yaitu ada 12. Mantap, Safa. Memang hasilnya 12. Tapi sebelum ke sana harus ada check and recheck dulu ya. Kalau langkah check and recheck di esai ini kalian lewatkan, berarti ada pengurangan nilai. Cek dulu. Cek, gitu ya. Berarti X yang ganti dengan 0, 6 kali 0 dibagi tangan setengah kali 0, 0 ya. Berarti 6 kali 0, 0, tangan 0 itu 0. Benar, 0 per 0. Ayo kita pakai caranya. Ada yang berani mau coba pakai cara gimana? Butuh apa berarti di sana? Memanipulasinya. Butuh dikalikan dengan apa? Kali 2. Nah, Siba gimana Siba? Dikali 2 bukan? Dikali 2? Masa dikali 2? Coba, kan tangan setengah X. Per setengah X.
Nah, Safa ya. Kan tadi modalnya kalau dia tangan kotak harus dibaginya dengan kotak. Tangan segitiga harus dibaginya dengan segitiga. Berarti kalau tangan setengah X dibaginya dengan setengah X. setengah X. Berarti kita butuh itu ya. Sip, mantap, mantap, mantap. Oke, jawab limit X menuju 0. Kemudian 6X maka kita tidak perlu apa-apa ya. Jadi per aja langsung. Justru yang ini. Tangan setengah X. Nah, kita butuh setengah X kan di sana ya. Berarti dikalikan setengah X. Sorry, ada X-nya. Setengah X per setengah X. Nah, supaya lebih nampak gitu ya perbedaannya. Jadi limit X menuju 0. Oke, ini dari 6X per tangan setengah X per setengah X dikali setengah X. Nah, X yang ini kita coret dulu aja, sederhanakan. Sehingga nanti 6 bagi 12, setengah kan. Jadi langsung pakai sifat modal. 6 dibagi tangan setengah X per setengah X, 1 dikali setengah. Sehingga tinggal 6 dibagi setengah. 6 bagi setengah hasilnya tadi kata Safa. Berapa? 12. Jadi jawabannya 12. Sip, mantap ya. Bisa anak-anak kira-kira? Oh, tentu bisa. Gitu ya, gampang sekali. Oke, anak-anak ada pertanyaan dari contoh nomor 8 ini? Bisa ya? Oke. Kalau bisa nih, set. Nah, ini udah ke aljabar. Sebenarnya Bapak akan memberitahu cara cepatnya itu adalah di akhir, di nomor 9. Tapi itu oke, nggak apa-apa ya. Nah, ini pun sama anak-anak, tentukan nilai limit X menuju 0 sin AX per sin BX jika A-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0. Berarti jawabannya berapa di sini? A per B. Yes, mantap. A per B ya. Nah, benar, A per B. Ya kan koefisiennya A di sini. Ini B, ya udah jawabannya itu A per B. Tapi gimana prosesnya? Proses kalau menggunakan langkah itu adalah tinggal limit X menuju 0, gitu kan? Berarti di sini sin AX, kita perlu AX kan? Perlu per AX, berarti di sini kali AX, gitu. Kan AX per AX, ya kan? Kayak yang tadi. Ini kalau sin BX, berarti kita butuh BX. Per BX dikali juga BX. Ya udah. Ini kan coret-coret si X-nya, tinggal pakai sifat yang tadi. Sin AX per AX kan 1 dikali A per 1 dikali B. Ya udah, jawabannya adalah A per B. Oke, gitu ya. Nyambung ya anak-anak ya? Bisa? Oh, tentu bisa, Pak. Ini mah cemen itulah, mudah gitu ya. Mudah-mudahan ya. Oke, nah nomor 10 juga sama. Untuk yang kasus tangannya berarti berapa hasilnya? A per B. Iya benar, A per B ya. Nah, udah sampai nomor 10 saja ya. Tadi yang dilewat-lewat, kenapa Bapak lewat? Karena itu membutuhkan manipulasi yang memang harus menggunakan persamaan trigonometri. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya saja. Atau enggak di pertemuan selanjutnya, nah kalian pelajari nanti di yang Bapak upload di Google Classroom. Oke, itu aja mungkin anak-anak ya. Ada pertanyaan dulu? Kita tes sampai 10. 10 berapa? 10.15 ya? Benar gak? Iya, benar ya? Oke, sip. Udah sampai sana anak-anak. Itu terkait limit fungsi trigonometri ya. Kita udah sama-sama mempelajarinya. Nah, mungkin selain tugas nanti yang ada di Google Classroom, nah Bapak akan ngupload tugas ya di Google Classroom. Mungkin deadline-nya Bapak pasang sampai hari Jumat. Jadi boleh, tapi jangan abai juga ya. Manfaatkan waktu itu untuk kalian bisa memaksimalkan tugas kalian. Nanti kalian kerjakan seperti biasa, foto dikirimkan ke Google Classroom. Ada 5 soal ya kalau nggak salah. Ada 5 soal yang akan Bapak upload nanti yang akan jadi tugas kalian. Nah, kalau bisa kalian nulisnya itu 1 lembar supaya 1 foto yang kalian kirimkan. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Yang penting rapi sama jelas ya. Ya, gimana tadi ada yang Bapak? Aku. Apa Pak Ija? Aku kan tadi lagi bantuin buat itu Pak, ada pesanan kebetulan buat vaksin yang ITB gitulah. Iya, oh kamu apa? Jadi apa? Relawan? Nah, tapi akunnya lagi dicas, panas juga. Ini kan di record Pak. Di record ya.
Boleh nggak recordnya dikirim ke GCR ntar aku Iya, nonton. iya nanti Bapak kirim juga recordnya ya ke GCR. Karena kan di antara kalian mungkin ada yang seperti Faiza, ada yang kelewat karena mungkin dia kendala ya, ada urusan lain atau misalkan memang ada tadi yang sempat nggak ngerti atau lost gitu ya, nanti bisa kalian ulangi lagi. Insya Allah Bapak akan pasang juga nanti di Google Classroom ya, bisa nanti kalian lihat videonya. Itu ya, Faiza. Oke, sip. Itu aja mungkin anak-anak ya, semangat ya. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk nanti utamanya UTBK ya. Itu aja mungkin untuk hari ini, tidak usah lama-lama. Jadi tinggal kalian buka aja nanti Google Classroom, ada tugas di sana, kerjakan tugasnya. Kalau misalnya masih ada waktu sekarang kalian punya waktu luang, kerjakan langsung aja tugasnya. Ya, itu aja mungkin anak-anak. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Nah, ini Pak, kode GCR-nya Pak. Oh, Raffi belum masuk? Belum Pak, kan waktu itu saya nggak masuk soalnya. Oh iya, kemana tuh belum masuk teh? Raffi kemana waktu itu? Itu izin sakit Pak, saya. Oh sakit, sekarang udah sembuh ya? Udah Pak. Udah, bentar. Kode GCR-nya itu VTX BIWX. Coba ya. VTX. Kecil semua ya. Nih, Bapak kirimkan di everyone. VTX BIWX. Nah, gitu. VTX BIWX. Coba masuk nggak? Atau ini nih, ada linknya juga sebenarnya. Bentar ya. Sudah Pak, sudah masuk saya. Sudah masuk ya? Raffi ya? Terima kasih, Pak. Oke, kamu kalau namanya belum sesuai dengan nama lengkap yang tertera di absen, ubah ya nama di GCR-nya. Iya Pak. Oke, sip. Oke, kalau sudah masuk Raffi ya. Oke, itu aja ya. Jadi tinggal ngecek aja di Google Classroom, ada tugas di sana, tinggal nanti kalian kerjakan semaksimal mungkin ya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.